Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, Manajemen Strategi kelas F, akan mempresentasikan hasil analisis perusahaan PT KAI yang beranggotakan Garnis Pamularsi, Tri Handayani, dan Linda Sulasa. PT Kereta Api Indonesia adalah badan usaha milik negara Indonesia yang menyelenggarakan jasa angkutan kereta api. Layanan PT KAI meliputi angkutan penumpang dan barang. Pada akhir Maret 2007, DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 yang menegaskan bahwa investor swasta maupun pemerintah daerah diberi kesempatan untuk mengelola jasa angkutan kereta api di Indonesia. Berikut sejarah singkat PT KAI. 1. Kereta api zaman Hindia Belanda. Sejarah perkeretaapian di Indonesia dimulai pada era tanam paksa ketika pencangkulan pertama jalur kereta api Semarang, Folkestone, London di desa Kemijen. 2. Kereta api zaman penjajahan Jepang. Pada 1942, pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Kereta api Indonesia diambil alih Jepang dengan perubahan nama menjadi Rikyu Shokyuku. 3. Kereta api zaman kemerdekaan. Beberapa hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, dilakukan pengambilalihan stasiun dan kantor pusat kereta api yang dikuasai Jepang. Arti logo PT KAI. Garis melengkung melambangkan gerakan yang dinamis PT KAI dalam mencapai visi dan misinya. Kemudian 2 garis warna oranye melambangkan proses pelayanan prima. Anak panah berwarna putih melambangkan nilai integritas, serta 1 garis lengkung berwarna biru melambangkan semangat inovasi. PT KAI mempunyai visi yaitu menjadi solusi ekosistem transportasi terbaik untuk Indonesia, dan mempunyai misi yaitu 1. Untuk menyediakan sistem transportasi yang aman, efisien, berbasis digital, dan berkembang pesat. Yang kedua, untuk mengembangkan solusi transportasi massal yang terintegrasi. 3. Untuk memajukan pembangunan nasional. Analisis eksternal makro PT KAI terdiri dari 2, yaitu peluang dan ancaman. Peluang yang dimiliki oleh PT KAI antara lain yaitu dari supplier, customer, kompetitor, dan government. Supplier, customer, kompetitor, dan government juga merupakan ancaman yang dimiliki oleh PT KAI. Analisis eksternal mikro. Faktor-faktor yang termasuk dalam lingkungan mikro antara lain 1. Supplier. PT Inka sebagai satu-satunya supplier PT KA Persero. Yang kedua, customer. PT KA Persero memiliki peluang yang besar dalam menarik hati customer karena dengan harga yang terjangkau, customer dapat melakukan perjalanan yang cukup jauh dan cepat untuk beberapa keperluan. Yang ketiga, kompetitor. Karena sampai saat ini usaha perkeretaapian masih termonopoli oleh PT KA Persero sehingga peluang ini sangat menguntungkan. Analisis internal PT KAI. Faktor pertama yaitu kekuatan yang dimiliki oleh PT KAI. 1. Manajemen dan bisnis. Core bisnis PT KA adalah jasa angkutan penumpang dan barang dengan beberapa pengkelasan fasilitas seperti eksekutif, bisnis, dan ekonomi. Yang kedua, operating atau production management. Semua kegiatan penjadwalan operasi kereta api disesuaikan dengan waktu-waktu trafik. Yang ketiga, keunggulan dari human resource management perusahaan ini adalah adanya pengelompokan wewenang. Yang keempat, financial management. Financial management perusahaan ini adalah rencana anggaran tahunan daerah terdesentralisasi kepada setiap daerah operasi di masing-masing daerah. Yang kelima, marketing management. Keunggulan pelayanan reservasi dari PT KA Persero adalah dapat dilakukan via online, via telepon, dan juga bekerja sama dengan berbagai instansi. Yang selanjutnya, kelemahan atau weakness. Dalam PT KAI, kelemahannya adalah core bisnis usaha ini berjalan dengan kaku atau sistemnya tidak berjalan dengan fleksibel. Yang kedua, terbatasnya rangkaian kereta api. Kelas dibagi berdasarkan tingkat pelayanan dan harganya. Yang ketiga, human resource management menggunakan sistem organisasi lini, maka memiliki kelemahan seperti wewenang staf harus dinyatakan secara tegas agar tidak menimbulkan friksi. Yang keempat, financial management. Anggaran terdesentralisasi sehingga perusahaan memiliki kelemahan dalam hal mengontrol anggaran. Yang kelima, marketing management. Kurang terpublishnya kemudahan dalam reservasi tiket kereta api kepada masyarakat menjadi kelemahan tersendiri. Kuadran 1,
merupakan situasi yang sangat menguntungkan. Kuadran 2, meskipun menghadapi berbagai ancaman, perusahaan masih memiliki kekuatan dari segi internal. Kuadran 3, perusahaan menghadapi peluang pasar yang sangat besar. Kuadran keempat, merupakan kondisi yang sangat tidak menguntungkan. Selanjutnya, pada gambar matriks space PT KAI di samping, diketahui bahwa koordinat vektor arah pada sumbu X sebesar 7 dan pada sumbu Y sebesar 0,5. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa perusahaan berada pada kuadran agresif. Pada kuadran ini, perusahaan berada pada posisi yang baik untuk menggunakan kekuatan internalnya. Strategi yang cocok digunakan antara lain penetrasi pasar, pengembangan produk, backward integration, forward integration, horizontal integration, diversifikasi konglomerat, diversifikasi konsentrik, diversifikasi horizontal. Dilihat dari keadaan perusahaan, strategi yang bisa diterapkan antara lain penetrasi pasar, pengembangan produk, dan backward integration. Selanjutnya, alternatif strategi dalam matriks hubungan daya saing dan kondisi lingkungan. Dari data di atas dapat disimpulkan rata-rata ES sama dengan minus 1,5, rata-rata CA sama dengan 2, rata-rata IS sama dengan 5, rata-rata FS sama dengan 2, sumbu X sama dengan 7, sumbu Y sama dengan 0,5. Dan yang terakhir ada matriks strategi besar. Hasil matrik grand strategi pada gambar di samping menandakan bahwa posisi yang ditempati PT KAI merupakan kuadran 1. Ini berarti beberapa pilihan strategi yang dapat diambil oleh perusahaan yaitu penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan produk. Perusahaan memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada dan mampu memanfaatkan peluang eksternal dalam banyak bidang. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila banyak salah kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.